Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya tumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan. Amin. Dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tumateng penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, bahkan luar negeri. Semuanya semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya tumateng penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kali ini kita mau mengungkap ya berkaitan dengan Israel ya. Ada apa sebenarnya? Banyak negara-negara ya yang selalu ingin meratakan keberadaan Israel saat ini. Semoga di konten kali ini nanti dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mengungkap dengan cara mediumisasi, kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari. Baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Bagi sedulur-sedulur semuanya yang lagi sering kesurupan, kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Semoga bermanfaat, khususnya penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya alhamdulillah di kali ini saya sudah dibantu Mas Pur yang selalu siap mendampingi konten Pawang Gaib. Selamat malam Mas Pur. Malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini Mas Pur nih, sebelum kita mengungkap ya atau ingin mengetahui tentang negara Israel dan negara yang lain ya. Iya. Antara perseteruan saat ini Mas Pur yang menjadi rame, baku tembak menembak ya, akhirnya ini nanti kita mau membuka secara gaibnya ya Mas Pur, mengetahui sisi gaibnya apa gitu ya. Ya dari sisi gaibnya ini sebenarnya ada apa dan efeknya apa gitu kan. Iya, kita ya sebelum kita lanjutkan ini monggo kami persilakan Mas Pur untuk sapa-sapa dulu saudara-saudara kita yang ada di luar sana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, terutama pecinta konten Pawang Gaib. Semoga panjenengan semua dimudahkan urusannya di dalam kebaikan. Amin. Dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dan diberikan rezeki ingkang berkah dan barokah serta umur yang bermanfaat. Amin. Dan tidak lupa di akhir zaman ini kita harus dan senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan selalu mengingat kepada Allah dimanapun berada. Kita berzikir kepada Allah dalam sholat, dalam berkendara, dalam apa saja hal, kecuali air mandi, tidak boleh. Ya Pak ya. Ya, kita harus ingat kepada Allah. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih, itu aja Pak. Alhamdulillah, terima kasih pesan-pesan Mas Pur ya, semoga bermanfaat. Amin. Ya mendorong, menggugah hati kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dan tidak lupa bersolawat. Ya alhamdulillah, semoga mendapat kebaikan. Amin. Di konten kali ini. Amin. Kita lanjutkan dengan cara mediumisasi ya, kita mau menghadirkan sosok gaib yang mengetahui ya tentang keberadaan Israel saat ini, bahkan melobar ke Amerika dan Iran gitu ya Mas Pur ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasul. Sama dibersihkan tubuhnya dia. Pastikan. Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ya Allah. Saya tak terbentengi jasad roh dan sukma tubuh mediator. Terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis tidak bisa ditembuskan. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk, secara otomatis akan terlempar Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menghadirkan sosok gaib yang sudah muslim dan mengetahui tentang keberadaan Israel atau Amerika saat ini dengan sinyal beliau. Gaib yang mengetahui dan bisa bercerita tentang negara Israel dan melober di sekitarnya dengan sinyal beliau. Sama tarik Allahu Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang hadir? Saya jin muslim dari Timur Tengah. Timur Tengah. Kalau boleh disebutkan punya nama siapa? Saya Muhammad Hidayatullah. Yang menjaga pintu Timur Tengah. Menjaga pintu Timur Tengah. Ini benar ini ya. Silakan saja. Ya Allah ya Rasul, dengan izin beliau, gaib yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari golongan jin muslim dari Timur Tengah apabila berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis terpotong-potong Allah. 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 Alhamdulillah atas kehadirannya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Ada apa Tuhan memanggil saya untuk datang kemari? Ya, kita pengen tahu saja keberadaan saat ini di Israel. Ini kayak apa? Tolong dijelaskan. Terus dengan apa perang saat ini di sana itu kayak apa? Terus sampai kapan? Monggo dijelaskan sesuai pengetahuan sampean. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai yang terjadi saat ini di kota Israel saat ini hancur luluh, terutama di pusat kota Tel Aviv. Semuanya hancur rata dengan tanah karena dibombardir oleh Iran. Semuanya hancur, bahkan yang dibongkar juga semuanya hancur Tuhan. Tidak tersisa satu pun di dalamnya, semuanya hangus terbakar dan rata dengan tanah. Kemenangan akan terjadi pada Palestina nantinya. Terus bisa dijelaskan, Israel kan tidak
mudah menyerah begitu saja kan, masih memberikan perlawanan-perlawanan. Kayak apa perlawanan yang dilakukan oleh Israel saat ini? Memang benar, Israel saat ini masih memberikan perlawanan kepada penduduk Gaza, Palestina. Tetapi sudah tidak punya lagi kekuatan. Semuanya senjatanya sudah hancur. Semuanya tinggal sedikit lagi, tidak lama akan musnah semuanya. Karena sudah diberbadi dan habis. Dari segi senjata sudah hancur luluh dan pesawat-pesawatnya juga hancur. Kalau tidak mendapat bantuan dari sekutunya, tidak akan bisa untuk melawan. Karena sudah tahu sekarang tidak bisa apa-apa lagi. Akan mereka semuanya minta merengek-rengek, minta maaf kepada penduduk atau yang dinamakan kota Iran itu untuk menghentikan serangan. Tetapi tidak akan mungkin sebelum hancur luluh semuanya, sebelum pemimpinnya semuanya jatuh dan guling ataupun meninggal, baru akan berhenti nantinya. Jadi sampai meninggalnya pemimpin Israel yang dimaksud ya? Benar sekali, karena itu dalang dari semua ini yang terjadi pada kependudukan Palestina, telah menghancurkan, melunturkan kota Palestina. Ya, ini sekarang pindah di Amerika ini. Amerika ini kan membantu juga. Membantu Israel. Apa saat ini yang dilakukan untuk ya memang Amerika? Benar. Amerika saat ini membantu. Dari parlemen-parlemennya membantu Israel. Tetapi tidak banyak juga yang menolak. Dari rakyatnya juga banyak yang menolak. Tidak ingin dipimpin oleh Donald Trump, sangat bengis dan jahat itu. Tapi parlemen tidak bisa memajukan dirinya karena beliau sudah menyerang Iran dan tidak gentar lagi. Beliau berkekeh ingin menghancurkan Iran. Jadi senjatanya itu. Ini berarti perang besar akan terjadi gitu. Ya memang seperti itu nantinya. Perang besar akan bergejolak. Akan banyak perlawanan-perlawanan dari sekutu-sekutu mereka sendiri. Menurut Anda berapa lama ini perang ini nanti? Dari hitungan ini tidak lama. Tidak lama akan terjadi. Tidak lama akan terjadi. Perang besar-besaran. Apakah ini yang disebut perang dunia ketiga itu? Memang benar. Ini yang disebut perang dunia ketiga. Yang meliputi suatu negara-negara. Semua akan ikut andil untuk saling menyerang. Saling menjatuhkan dan saling menguatkan dirinya dengan cita-cita yang dia miliki. Akan mengerahkannya. Menurut Anda sendiri, dengan perang yang meluas, apakah ada kaitannya perang nanti ke arah Indonesia sendiri? Apakah masih terlibat apa enggak? Ada nantinya. Nanti kalau memang sudah terjadi peperangan ini, banyak negara akan musnah dan hancur. Tetapi nanti ada lagi negara
yang ikut juga membantu dan ikut andil untuk berjuang, itu nantinya yang akan memenangkannya. Tanah Nusantara ini yang akan ikut andil berjuang nanti. Apabila sudah hancur semua nuklir dan semua medan magnet sudah terbuka dan tidak ada satupun cahaya penerangan di muka bumi ini, disitulah akan mulai perang yang sangat besar, tanpa senjata, tanpa peralatan. Dan itu nantinya yang akan dipimpin oleh sang penguasa akhir zaman ini, yaitu Imam Besar, Imam Al-Mahdi nantinya. Di situ akan memimpin dan akan memerangi kaum-kaum Yahudi yang mereka itu dari pasukan-pasukannya yang ada di Iran Asfahan, yang dipimpin oleh Dajjal Tua nantinya. Karena nanti Dajjal akan keluar apabila sudah hancur semua negara-negara. Oh, tadi menunggu hancur ya? Benar sekali, Tua. Nah, ini tadi Anda katakan hancur dulu, ya, terus sekaligus tidak ada cahaya matahari tadi. Benar sekali. Itu kejadian. Cahaya lampu listrik tenaga semua tidak ada. Semua tidak ada. Tidak ada, musnah semuanya. Nah, itu menurut Anda itu disebabkan karena apa? Karena gangguan nuklir nantinya. Nuklir. Iya. Yang akan memutuskan semua energi-energi dari segi sinyal-sinyal ataupun internet semua akan mati total, lumpuh. Itu karena nuklir tadi? Iya, karena ada getaran energi nuklir yang menghancurkannya semua. Dan akan kembali ke titik semula, kepada zaman dahulu. Nuklir sendiri apakah itu tidak beracun? Ya, itu di suatu wilayah saja. Misal nuklir itu akan terjadi pada Amerika, ya di daerah Amerika saja yang akan hancur. Itu akan masuk kemana-mana. Itu yang berkaitan dengan itu? Iya. Dengan beracunnya itu? Iya. Tapi tidak berdampak ke negara lain? Tidak bisa, karena itu luas sekali dunia ini. Masih makanya nanti yang selamat akan datang ke Palestina semua. Itu nanti ada Dajjal juga nantinya. Dan di situ akan hancur, Amerika hancur, Korea hancur. Menurut Anda ini kehancuran ini nanti dengan waktu yang singkat atau masih panjang ini penantian? Ya, kalau dihitung dunia kami, gaib itu akan lebih cepat. Karena di hitungan kami, dunia ini kalau dihitung tidak lama adalah sekitar 16 tahun lagi akan kembali semula dan akan musnah. 16 tahun hitungan dunia. Itu sudah ada hitungannya. 16 tahun? Benar sekali, Tuhan. Berarti prosesnya lama ini? Iya, 16 tahun itu di dunia itu sudah kiamat itu, Tuhan. Dan tidak ada lagi umat Islam. Oh, 16 tahun itu selesai? Selesai, gitu. Tidak ada umat Islam. Berarti waktu perjuangannya nanti pemimpin akhir zaman ya di dalam 16 tahun itu? Benar sekali. Benar sekali. Jadi sampai beliau memimpin sampai akhir, sampai umat Islam habis itu sekitar segitu saja ya, dunia ya. Saja ya, hitungan kami segitu dari gaib yang diketahui. Diketahui ya. Iya. Jadi ini saja waktu untuk keluaran nuklir sendiri ini tidak lama ya. Benar sekali. Bisa juga di tahun ini juga ya. Bisa jadi. Tapi menurut saya itu kehancuran itu, kalau menurut gue itu di dunia itu tahun 2027 itu udah hancur musnah. Oh, jadi udah ada penerangan lagi. Oh, 27 ya untuk penghancuran itu ya. Benar sekali. Kalau ini masih seperti itu ya, mungkin perang-perang biasa. Masih bergejolak antara negara dan negara ini saling bergejolak saja, belum begitu besar. Kalau sudah terakhirnya itu mungkin mendekati 27 itu tadi. Benar sekali, itu sudah. Sehingga menjadi gelap gulita itu tadi ya. Seperti semula dunia, seperti dahulu lagi. Oh ya pemirsa, ini sangat mengerikan ya. Kalau kita melihat berapa tahun lagi kah gitu. Apakah kita masih diberikan umur panjang? Ya, perlu tanda tanya. Untuk itu kita menghimbau untuk sedulur-sedulur semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita selagi kita masih ada kesempatan. Semoga kita digolongkan nanti
ya, umat yang mendapat pertolongan di dunia maupun di akhirat. Kita tidak menggurui, hanya kita mengajak, belajar bareng. Semoga kita nanti terselamatkan bersama-sama. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Juga ini obrolan kali ini masih dibicarakan. Semoga ada tambahan-tambahan lagi yang bermanfaat bisa kita ambil. Apa yang perlu ditambahkan untuk menjadi manfaat khusus saudara-saudara kita yang masih hidup begitu. Pesan-pesan apa yang mau disampaikan ataukah ditambahkan apa pengetahuan tentang tadi bergejolak akhir zaman ini? Ya, akhir zaman ini manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan pengikut Imam Besar Al-Mahdi dan golongan pengikut Dajjal lengan tua itu. Berarti terbaginya itu setelah pemadaman, setelah huru-hara ini atau setelah kehancuran atau ya, atau sebelumnya kehancuran sudah terbagi? Ini semua sudah penyaringan sudah mulai saat ini terbagi. Ya, kita harus memperbaiki diri kita sendiri supaya menjadi golongan yang kanan itu. Persiapkanlah diri kalian untuk menjadi pasukan-pasukan akhir zaman nanti. Karena nanti kalau sudah dimulai akhir zaman perang antara nuklir, semuanya negara akan habis, saling habis. Tinggal tersisa yaitu tanah Nusantara, Palestina, dan Israel itu yang tersisa. Semuanya akan habis semuanya. Habis itu maksudnya gimana? Ya, kena serangan-serangan nuklir tadi. Benar sekali itu. Habis itu termasuk habis orangnya? Orangnya habis semua. Dan itu pun negara semua hancur. Tidak bisa disinggahi lagi. Dan disitulah nanti pasukan Asbahan, pasukan Dajjal dari Irak itu akan keluar. Yang 70.000 pasukan itu yang dipimpin oleh Dajjal itu akan memerangi kita, umat muslim akhir zaman ini. Yang tersisa gitu ya? Benar sekali. Ya, sangat mengerikan ini dulu semua ya. Marilah kita tancut tali wondo gitu ya. Kata orang Jawa gitu. Ya. Terima kasih atas ya oreanya. Terima kasih atas pengetahuan yang telah disampaikan. Semoga bisa manfaat ya, khususnya dulur semuanya yang masih belum dibukakan ya. Mata hatinya semoga di kali ini bisa menonton tayangan ini bisa terbuka gitu ya, mendapat pertolongan atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon maaf atas waktunya, atas kehadirannya. Anda sendiri tadi bertugas ya? Ya, saya bertugas di Timur Tengah yang menghandle atau melihat di sana, itu gerbang sana dari kegoiban. Oh gitu ya, semoga Anda juga diberikan keselamatan. Amin. Ya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyarankan satu hal, Tuhan. Ya. Untuk kaum muslim di dunia, bersatulah. Merapatlah ke satu barisan. Dan bertobatlah, minta ampun dan minta dipertemukan oleh guru pembimbing yang benar. Karena sudah ada di muka bumi ini yang akan nanti ikut bertugas. Ya, sekarang itu Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, monggo kami persilakan untuk kembali bertugas. Saya mohon maaf mungkin kurang sopan gitu ya menghadirkan Anda. Saya juga mohon maaf, monggo kami persilakan bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam keluar semuanya kata Allah. Salam. Siap. Sehat kembali, normal kembali Allah. Ya, alhamdulillah di konten kali ini ya diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semoga bisa diambil ya sisi baiknya dan ditinggalkan yang
buruk gitu ya. Ingat, waktu akhir zaman sudah dekat. Marilah kita selalu bersemangat untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak panjang lebar ya, kita akhiri aja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.